Shen Gokyang. Dudu, cepat lari. Shen Gokyang. Ayah selamatkan aku. Dudu. Kumohon lepaskan Dudu. Ayah. Shen Gokyang, berutang harus dibayar, itu wajar. Kamu berutang 1 miliar kepada saya. Saatnya mengambil putrimu sebagai ganti. Jangan ambil atau lepaskan Dudu. Sekarang, biar kamu rasakan sedikit balasannya dariku. Lepaskan Dudu. Jangan pukul papa saya. Kembalikan Doudou padaku. Dudu, cepat lari. Cepat pergi, Doudou, cepat. Papa. Cepat pergi. Papa. Kejar dia. Berutang tapi tidak mau bayar, malah menghalangi kami menagih. Potong jarinya. Jangan. Dudu. Ayah akan bekerja mencari uang. Kamu harus menunggu ayah. Suatu hari nanti, ayah akan menemukamu. Orang terkaya Kingshou, Shen Gokyang, kembali akan membawa perubahan besar bagi ekonomi nasional. Selamat datang kembali, Tuan Shen. Tuan Shen, ada kabar tentang Nona. Cepat katakan. Menurut penyelidikan, setelah hilang 20 tahun lalu, Nona besar diadopsi oleh pemulung tua sampai sekarang. Bagus sekali. Kita akan pergi menjemput Nona pulang sekarang. Presiden kembali hari ini, orang tidak berkepentingan dilarang masuk. Maaf bang, kalau hari ini tidak mengantarkan air, aku tidak akan dapat uang. Tolong biarkan masuk. Tidak bisa. "15 tahun lalu. Aku yang datang. Anak bodoh tidak bisa menanggung ini. Ayah, aku ingin cepat dewasa dan bantu kamu cari uang. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu capek lagi. Huan kembali. Ayah. Nona, tunggu sebentar. Tuan, ada apa? Kamu terlalu mirip dengan almarhumah istriku. Tuan, maaf, ayahku menelepon, aku harus segera pulang sekarang. Jadi begitu. Kamu punya ayah ya? Sepertinya aku salah. Ayah. Aduh. Huan pulang. Ayah. Huan Suamimu. Song Yiming. Kamu selingkuh depan ayahku, tidak punya malu? Lu Yunhuan. Karena kamu sudah ketahuan. Cepat tanda tangani Surat cerai ini. Kamu cuma tukang antar air rendahan, tidak pantas untuk Yiming. Cepat tanda tanganilah. Anak liar tanpa orang tua. Bilang saya wanita. Di depan ayahku, masih pantaskah disebut manusia? Berani memukulaku, Zhang Wangqiu. Kau ini muah hidup ya? Va, Huan Hahaha. Hei Lu Yunhuan. Jadi pengumpul barang rongsokan pun kau tak pantas. Kalau bukan wanita, kau apa? Diam. Song Yiming. Aku tulus padamu, kerja 3 pekerjaan sekaligus untukmu. Kau perlakukan aku begini. Diamlah, Lu Yunhuan. Kau wanita yang lahir tapi tidak dibesarkan oleh ibumu. Jean Gangmin Perazaon Donggongaku. Apa yang kamu punya dibandingkan putri besar keluarga Zhang? Keluarga Zhang adalah keluarga kaya ke-10 di Kingshou. Bisa menikahi seorang putri seperti Wan Qiu. Itu adalah keberuntungan bagi aku, Song Yiming.
Song Yiming, berusaha jadi menantu keluarga kaya. Kamu benar-benar membuatku muak. Kamulah yang membuatku muak. Mencium bau miskin dari tubuhmu membuatku ingin muntah. Kamu tidak layak berdiri di hadapanku. Cepat tanda tangan. Pergi saja. Bau kemiskinan. Song Yiming, Kamu mungkin sudah lupa. kamu lebih miskin daripada aku. Baju yang kamu pakai, celana, sepatu, mana bukan aku beli. Adieu. Kira-kira beli beberapa baju untuk Ningge bisa gagah-gagahan. Jika kamu masuk keluarga Song setelah pernikahan, apakah kamu akan bahagia? Ahahaha. Aku yang beli, bukan hanya sepotong pakaian. Kalian sekeluarga makan enak dan malas, bekerja keras cari uang untuk menghidupi kalian sekeluarga. Sekarang akhirnya kalian malah mau usir aku. Kalian benar-benar tidak. Kamu tidak tahu malu. Pria sudah tidak mau. Kenapa masih memaksa diri? Berkorban. Mau aku tanda tangan. Cerai. Mimpi saja. Jangan harap aku merestui kalian yang tak tahu. Lu Yunyuan. Comme Montidak t'a eu malu. Berani merobek perjanjian cerai, sudah terlalu baik padamu. Bu mertua, Jangan panggil aku bu mertua, kamu tidak punya hak. Wan tiada la menant tuyong bec un tucu. Cepat tanda tangani. Kalau tidak, aku akan bunuh pecundang setengah mati ini. Hahaha. jangan sakiti ayahku. Aku akan tanda tangan. Setelah tanda tangan, cepat pergi. Pergi. Kenapa harus pergi? Ini rumah yang aku beli. Siapa bilang ini rumahmu? Lihat baik-baik. Di surat tanah tertulis namaku Xia Chunhua. Ini rumah yang aku kerja keras untuk membelinya. Kenapa tertulis namamu? Tentu saja harus tertulis namaku. Anakku juga tidak perlu. Benar sekali. Setelah aku menikah dengan Wan Qiu, aku akan pindah ke villa besar milik Wan Qiu. Rumah ini tidak perlu lagi. Ikan saya bayarkan untuk ibu saya menikmati masa tua. Kamu pakai uang hasil kerja keras saya untuk biayai masa tua ibumu. Memang benar-benar tidak tahu mal. Dikasih baik-baik. Malakari mazala, ya. Jangan pukul ayah. Saya pergi. Hahaha. Rasakan itu. Tidak mau percaya sebelum melihat buktinya? Nak cepat buang mereka keluar. Jangan sampai mengotori rumah kita. Ayah. Hahaha. Ayah. Tolong. Pak, ayahku terluka. Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan. Seorang pemulung berlumuran darah, jangan sampai mengotori mobilku. Ayah. Ayah bertahan, akan membawa ayah ke rumah sakit. Rumah sakit Grup Zhang. Ayah, tahan sebentar, dokter segera datang. Wah, Bukankah mantan kakak ipar saya? Tianqi, tolong aku, selamatkan ayahku, dia sekarat. Lu Yunhuan, kamu akrab ya? Kamu dan saudaraku sudah bercerai. Kakak iparku sekarang adalah putri dari grup Sang, pemilik rumah sakit ini. Kamu, Tidak penting sama sekali. Tianqi, tolong, selama kamu bisa selamatkan ayahku. Apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku bersedia. Oh. Bersedia melakukan apa saja. Oh, saya mengerti. Jika aku mendapatkan kesenanganku hari ini, aku hanya ingin membantu ayahmu. Ayah.
Aku tak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan yang begitu indah. itu luar biasa, adikku, benar-benar brilian. Hahaha. Ai Lu Yunwang. Kami datang untuk memberikanmu undangan. Lihat undangan pernikahan aku dan Mingo. Bagus kan? Pria yang tak kuinginkan. Kamu malah rebut. Undangan yang tak kuinginkan. Kamu anggap berharga. Zhang Wanqiu, kamu lebih hina dari aku. Wanita bus. Akan kupecahkan mulutmu. Wanita yang tak ada yang mau, mati pun tak ada yang peduli. Hahaha. Pak. Tianqi, aku mohon selamatkan ayahku. Adieu. Cepat ambil ponsel. Hahaha. Beginia. Suaranya terlalu kecil aku nggak dengar. Ah. Sudet ini bagus. Hahaha. Aduh, masih belum puas ya. Bikin saya senang dong. Buat saya senang, saya tolong ayahmu. Ayo buka mulut. Hahaha. Dasar bajingan, lepaskan aku. Ayah. Wah, ayah mertuaku sudah pergi. Begini deh. Saya kasih 1 rupiah, kamu urus pemakamannya yang baik ya. Hahaha. Song Yiming dan Zhang Wanqiu. Aku mau kalian berdua ikut menjadi korban bersama. Informasi terbaru, Nona bernama Lu Yunhuan akan menikah besok di aula pesta milik grup perusahaan saya, Shen. Lihat. Dodoku mau menikah. Cepat siap-siap. Siapkan hadiah pernikahan yang bagus. Aku ingin menebus kesalahan selama 20 tahun ini kepada dia. Cepat pergi. Pesta pernikahan sudah diganti dengan pesta saya dan Mingo. Buang segera barang sial ini. Selamat datang di pernikahan saya, Zhang Wanqi, dengan Song Yiming, putra sulung keluarga Song. Pesta pernikahan hari ini dihadiri oleh keluarga terkaya di Qingzhou, keluarga Shen. Seya akan memperkenalkan keluarga. Agar semuanya dapat berbagi kehormatan ini. Haha. Putri keluarga Zhang. Berjiwa besar. Saya, berkuasa di grup Zhang Fei, bersedia memberikan hadiah 10 juta uang tunai. Saya, dari grup Haomai, bersedia memberikan investasi 1 miliar kepada grup Zhang sebagai hadiah. Saya, orang yang berkuasa di grup Chayue, bersedia menyumbangkan 30 tambang emas sebagai hadiah. Saya, Lu Yunhuan, mempersembahkan sebuah prasasti kenangan sebagai hadiah ucapan selamat. Siapakah wanita yang membawa prasasti ke pesta pernikahan ayah? Bukalah matamu dan lihatlah. Mereka berdualah yang membunuhmu, ayah. Kau meninggal dengan kematian yang mengerikan. Lu Yunwang. Berani membawa prasasti koleksi barang rongsokan ke pernikahanku? Comment entends-vous? Lu Yunhuan. Kamu, wanita. Ini pernikahan saya dan Wanqiu, bukan tempatmu menunjukkan kesedihan. Pergi dari sini. Wanita takta umalu, ini bukan tempatmu berula. Lu Yunhuan, bikin ribut di pernikahan kakakku. Hari ini aku habisi kamu. Ingin menghabisi aku? Lihat kamu bisa. Anjing Gliarini, Pergidari Sinise pas. Menghalangi kita bertemu Taipan Qingzhou, akan kubuat kamu tak bisa hidup di Qingzhou. Kamu pikir kamu siapa? Berani bikin keributan. Orang terkaya menghadiri pernikahan ini. Mereka tidak menghargai kita. Mereka berdua merebut rumahku. Membuat ayah angkatku sangat marah. Hari ini, tak ada yang lebih pantas berdiri di sini daripadaku. Omong kosong. Camus menu du Sambarangan, Dazar wanita takta umalu, Kiamanan, Seredia keluar. Orang terkaya akan segera datang, jangan kotor-kotor, cepat seret keluar. Lepaskan aku. Song Yiming, hari ini kalau tidak dapat keadilan, aku tidak akan berhenti. Hari ini jika tidak dapat keadilan, aku Lu Yunhuan.
Aku sudah jelas mengatakan padamu. Orang yang kucintai adalah Wan Qiu. Bukan kamu. Kamu terus menggangguku seperti ini, hanya membuatku semakin membencimu. Wanita tak tahu malu. Ming sudah menikah denganku, kamu masih berani menunjukkan rasa suka padanya, wanita rendahan yang menjijikan. Bercerai denganmu adalah keputusan terbaik yang dibuat anakku. Wanita tanpa orang tua, lihatlah wajah badutmu, mengotori mata kami. Apa yang kamu tunggu, sifat bawa dia keluar. Le Pascan Aku. Hari ini aku ingin menghitung dengan keluarga Song. Tidak ingin mencelakai orang yang tidak bersalah. Lu Yunhuan, kau pikir kau siapa? Hanya seorang wanita. Apa hakmu bicara besar di sini? Siapa di sini Yang Tidak dibawa dan seribu di atau orang lain. Bisa tertipu olehmu. Saya, pemimpin grup Fei, bersumpah di sini bahwa mulai hari ini, denganmu Lu Yunhuan. Tidak akan berdamai. Cuma perempuan. Pemimpin grup Haomai. Bersumpah di izin. Tidak berdamai Lu Yunyuan. Saya, pemimpin grup Chao Yu, tidak akan berdamai denganmu. Tuan tanah terkaya di Qingzhou, keluarga Shen. Mengirimkan ribuan batang emas, ribuan mobil mewah, dan ratusan villa mewah. Untuk mengucapkan selamat. Saya, Shen Guoqiang, orang terkaya di Qingzhou, akan melindungi putri saya dengan kekuatan sendiri. Lu Yunhuan. Apakah ini Shen Guoqiang, orang terkaya di Qingzhou? Kehadiran Shen yang mulia di sini membuat keluarga Zhang benar-benar naik pangkat. Oh, Tuan Shen, Anda datang, kami sudah menanti kedatangan Anda sejak lama. Hahaha. Iya, Tuan Shen yang kaya. Tanpa Anda, resepsi pernikahan tidak bisa Apa kalian tidak paham maksudnya? Saya datang hari ini untuk mendukung putri saya. Saya ingin lihat siapa yang berani mengganggunya. Tuan Shen, mungkin Anda salah orang. Wanita ini hanya anak angkat dari pemulung. Bagaimana mungkin jadi putri orang terpandang? Memang begitu. Lu Yunyuan ini kumatukan gantarer, wanita rendahan. Bagaimana mungkin ada hubungan dengan Anda? Apa Anda salah orang? Camus. Kamu pikir siapa kamu? Berani-beraninya menghina putriku di depan umum. Aku tekankan sekali lagi, Lu Yunhuan adalah putri dari aku, Shen Guoqiang. Dou, coba kamu lihat, apakah semua yang pernah merundungmu ada di sini? Ada yang terlewatkan gak? Xiao Zhang, kembalikan hadiah pernikahannya. Aku mau semua orang yang ada di sini membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Ini ada apa sebenarnya? Ini benar-benar bencana yang gak disangka-sangka. Pak Shen, kita semua orang baik di sini. Kita nggak melakukan hal jahat. Iya, itu dia. Lu Yunhuan datang tanpa diundang dan merusak pernikahan kami. Kalo saya tidak salah enggak. Hari ini seharusnya adalah pernikahan putri saya dengan Song Yiming. Saya datang senang untuk merayakannya. Tidak disangka, pengantin utama malah diganti. Kalian memang tidak tahu balas budi. Kalian harus membayar harga ini. Zhang, catat semua orang yang ada di sini hari ini. Semua kerjasama dengan keluarga Shen dibatalkan. Semua investasi dari keluarga Shen dicabut. Tidak. Tolong tenant, Tuan Shen. Pasti ada kesalahpahaman. Dou, maafkan ayah. Telah membuatmu menderita bertahun-tahun di luar sana. Ayah pasti akan menebus semuanya. Anda. Benarkah Anda ayah saya? Semua ini salah ayah. Dulu ayah tidak berdaya. Sampai kehilanganmu. Selama ini, ayah tidak pernah melupakanmu, aku selalu mencarimu Dou. Ikut aku pulang ya. Baik, tunggu. Ayah, aku yang benar anak kandungmu. Wanita ini benar-benar penipu. Tunggu. Ayah, aku yang benar anak kandungmu. Wanita ini benar-benar penipu. Kamu bilang apa? Kamu yang anakku. Benar, wanita ini ingin kemewahan keluarga Shen. Ayah, jangan tertipu olehnya. Yunhuan.
identitas putri orang kaya. Hanya milik Suyi. Kamu bilang kamu adalah putriku? Ada bukti apa? Tentu ada. Ini hasil tes DNA, membuktikan aku adalah putri kandungmu. Ini benar. Kamu benar-benar putriku. Ayah, selama ini aku mencarimu. Waktu kecil aku adalah anak yang tidak punya ayah. Sekarang akhirnya aku punya ayah. Dodo, ayah mencarimu dengan susah payah. Yang penting kamu kembali. Sangat mengharukan. Aku tahu, Lu Yunhuan kamu wanita ini. Mana mungkin jadi anak orang terkaya. Akan menghitung baik, Lu Yunhuan. Impianmu jadi Phoenix hancur, ya? Bagaimana kamu masih punya muka berdiri di sini? Lucu sekali. Lelucon terbesar di seluruh tempat ini adalah kamu, bukan? Masih berdiri di sana kenapa? Seorang pembawa sial yang merusak suasana. Aku kira benar-benar menyinggung putri keluarga Shen. Tetapi ternyata salah mengenal ya. Pada akhirnya, wanita ini hanya bisa dibunuh dengan satu tangan oleh kita. Sekumpulan penjilat, aku membela keadilan untuk ayahku. Bukan untuk bicara omong kosong. Bagus, benar-benar bagus, menjalani hidup dengan cara yang terhormat, tapi ada satu hal yang harus didengar. Dengar aku, ayahmu di surga pasti berharap kamu terus maju. Nikmati saat ini, hiduplah baik. Lu Yunhuan Penapu. Apa mau lagi? Jangan main trik. Presiden Shen ayahku, meski kau menangis buta, ia takkan melirik sedikit pun. Satpam, tarik penipu ini keluar. Lepaskan aku bisa sendiri. Ini. Ayah, jangan pukul ayahku. Tunggu. Dou, lihat, tahi lalat di lengannya sama persis dengan tahi lalat di lenganmu. Lengan saya tidak punya tahi lalat merah. Kau Lu Yunhuan. Kenapa belum pergi? Nona, Sepertinya kita berjodoh. tertarik? Bekerja di perusahaan kami, Grup Shen. Tidak setuju ayah. Wanita pembawa sial ini tidak boleh masuk perusahaan kami. Aku bukan pembawa sial. Kalau bukan kamu siapa? Ini. Aku baru saja mengundangnya, sekarang menolaknya sepertinya tidak baik. Oh, bagaimana kalau mau? Kamu bisa kerja di rumah kami. Oh iya, bukan pekerjaan berat, hanya bersih-bersih sederhana. Bagaimana? Terima kasih Pak Shen. Lu Yunhuan, benar-benar datang ke rumah Shen ya? Akan buktikan di depan Shen Guoqiang bahwa aku putrinya. Ini semua karena akan kubuktikan akulah putrinya. Ini semua kesalahanmu sendiri. Tanda lahir merah, ya? Akan segera kumusnahkan. Pembawa sial, tolong ambilkan aku segelas air panas. Lu Yunhuan, Kamu tidak bisa mengalahkan. cukup bakar tanda lahir di lenganmu, jadikan luka. Kamu tidak bisa mengenali Shen Guoqiang lagi. Akulah satu-satunya putri miliarder. Dudu. Aku kembali. Lu Yunhuan, kenapa menyiramku dengan air panas? Aku. Kamu. Dudu. Kamu baik-baik saja? Ini. Jangan takut, segera kubawamu ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Ayah, itu Lu Yunhuan. Dia mau menuangkan air panas untuk membunuhku. Harus menegakkan keadilan bagiku, kalau tidak aku tidak pergi ke rumah sakit. Ayah, jika tidak mengusirnya hari ini, aku tidak pergi ke rumah sakit meski harus mati. Lu Yunhuan. Kenapa kamu melakukan ini? Bukan aku, Suyi. Dia menyiramkan air panas ke tangannya. Omong kosong. Kenapa aku harus mencelakai diriku sendiri? Jelas kamu pelayan jahat yang mau melempar air panas untuk membunuhku. Lu Yunhuan, aku salah menilaimu, tidak menyangka kamu adalah orang sejahat ini. Pak Shen, percaya padaku. Bukan aku yang tumpahkan, itu dia sendiri. Kenapa dia harus bakar dirinya sendiri? Faktanya sudah jelas, kamu masih berani berbohong. Bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kebenaran. Lu Yunhuan, aku sangat kecewa padamu. Pak Shen, benar-benar dia sendiri. Pak Shen, yang aku katakan benar, kenapa kamu tidak percaya? Membuat putri kesayangan. Luka bakar seperti ini, kamu bilang dengan yakin itu bukan kamu, kenapa kamu begitu jahat?
Ayah, lenganku sakit sekali. Tahi lalat merah ini jadi bekas luka? Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus mengaku kalau tidak melakukannya? Ayah. Dia tidak merasakan sakitnya, jadi tidak pernah tahu kesalahannya. Pak Shen, aku tidak menyiramnya, anak perempuan Anda sendiri yang bohong. Aku bohong? Kenapa harus bohong? Pengasuh iri, cemburu, mau menjatuhkanku. Kamu punya muka tebal, lebih tebal dari tembok kota. Sudah berbuat salah masih tidak mau mengaku. Ayah, Anda membalas dendam. Aku kembali, dan Anda hanya melihat pelayan? Kok kamu nyakitin aku gini? Xiao Zhang, Pak Shen. Ah, Ruyun Huan. Disakiti sama ayah kandung sendiri, pasti putus asa banget ya. Sakit nggak? Sakit di badan kamu. Gak sebanding sama sakit di hatiku yang seperseribu. Kalau terjadi sesuatu sama anakku, aku mau kamu temani dia. Pak Shen, bukan saya. Saya mengira Anda yatim piatu. Hidupmu susah. Aku memberimu kesempatan dengan membiarkanmu bekerja sebagai pengasuh di keluarga Shenku, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan salah menilaimu. Membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Sudah bilang tidak, sungguh-sungguh tidak. Aku tidak melakukan kesalahan. Sui, kenapa lakukan ini pada? Apakah kamu tidak bisa Tidak melakukan kesalahan apa ya? Dia adalah pencuri bejat. Aku melihat dia mencuri perhiasanku. Saya tidak. Tetap keras kepala. Ayah, ingat perhiasan yang dibalikan untukku beberapa hari lalu, kan? Barang-barang itu awalnya aku taruh di lemari, tapi tiba-tiba hilang. Awalnya kupikir hilang. Tapi baru hari ini kutemukan, barang bukan hilang, melainkan dicuri oleh Lu Yunhuan. Tidak mencuri barangmu. Aku tidak, ayah. Apa yang kukatakan ini benar. Lu Yunhuan suka mencuri, tidak. Aku tidak menyiramnya dengan air panas dan tidak mencuri barangnya. Ayah, sekarang perhiasan ada padanya. Kamu omong kosong, tidak ada. Seseorang, kemari. Periksa tubuhnya. Kalau menemukan sesuatu padanya, buang dia dan bagasinya dari keluarga Shen. Tidak menemukan apa-apa? Kalian mau minta maaf? Aku akan minta maaf padamu. Aku putri tertua keluarga Shen. Kenapa aku minta maaf pada pengasuh rendahan sepertimu? Cari untukku. Pak Shen, walau saya hanya pembantu di rumah, tapi perlukah Anda mempermalukan saya begini? Saya sebenarnya memberimu kesempatan. Bagaimana menjelaskannya? Saya tidak mencuri perhiasan. Kenapa harus memaksa saya, Lu Yunhuan? Kamu tidak mengerti ya? Hari ini, aku harus menangkap basah. Lepaskan aku. Lepaskan aku tidak mencuri. Pak Shen, tidak ada apa-apa. Begitu ya? Cukup. Buktikan aku tidak bersalah. Aku tidak menyiram air panas padanya, dan tidak mencuri perhiasannya. Tidak ada padamu, berarti kamu menjualnya. Lagi pula setiap perhiasan yang ayahku berikan. Mana bukan barang berharga, karya luar biasa. Satu saja sudah cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Kenapa kamu sangat memusuhiku? Apa aku pernah menyakitimu? Lu Yunhuan, berhenti berpura-pura tak bersatu. Aku ingin mendapatkan pekerjaan untuk hidup. Aku memang rendah hati. Aku memang miskin. Tapi bukan berarti aku bisa dianiaya oleh kalian. Aku datang ke keluarga Shen, tidak pernah melakukan hal buruk, apalagi mencuri. Kita sama-sama tidak punya ayah. Aku sudah menderita di luar. Aku kuat, baik hati, berperilaku baik. Tidak seperti kamu, yang suka berfoya-foya. Bahkan juga tidak jujur, benar-benar buruk hingga ke tulang wanita yang tidak ada yang mendidik. Sungguh malang, aku masih merasa kasihan padamu. Sampai sekarang keras kepala, tidak mau bicara jujur. Aku pikir kamu pantas mendapatkannya, sudah nasibmu. Ayah, sudah berhutang padaku lebih dari 20 tahun, harus membayar berlipat ganda. Doudou, bagaimanapun juga. Sekarang aku punya ayah.
Tempat yang ada ayah adalah rumahku. Dodo. Tenang saja. Ayah pasti akan menjaga kamu dengan baik. Yunhwan. Kamu tahu kenapa aku benci sekali padamu? Yunhwan. Kamu tahu kenapa aku benci sekali padamu? Benar. Sengaja kulakukan. Kenapa? Karena aku benci padamu. Aku benci sikapmu yang tidak pernah menyerah. Meski kau tidak melakukan apapun, aku membencimu. Tidak peduli bagaimana mempermalukanmu, kau tidak berdaya. Karena nyawaku berharga. Nyawamu tidak ada harganya. Aku punya ayah kaya dan mencintai aku. Dan kamu. Kenapa aku? Kamu hanyalah wanita yang tidak diinginkan. Bahkan jika kamu mati, tidak akan ada yang peduli. Suyi. Kamu itu seperti pengkhianat bermuka dua. Bermuka dua. Siapa suruh nasibmu begitu rendah? Kehadiranmu sebuah kesalahan. Keadilan takkan absen. Saya hidup dengan jujur. Keadilan pasti akan datang. Oh, benarkah? Berikutnya adalah bagian yang seru. Aku akan membuatmu jadi wanita yang tak pernah diinginkan selamanya. Kemari. Aku punya kejutan untukmu. Dodo. Kenapa? Lu Yunhwan ingin membunuhku. Tolong. Bagaimana bisa? Bukan aku. Dodo, jangan takutkan aku. Ambulans. Ayah, aku sangat sakit. Apa yang sebenarnya kamu mau, Lu Yunhwan? Kamu mau bunuh putriku? Tidak. Tuan Shen. Aku sungguh tidak, percayalah padaku. Wanita tak berbapak ini, hidupmu berantakan. Layak mati, tapi berani menyakiti putriku, aku buat kamu habiskan sisa hidupmu di penjara. Tuan Shen. Percayalah padaku. Aku tidak ingin menyakitinya. Pak Shen, percayalah padaku. Kau, apa aku buta? Kamu ingin nyawanya? Kau benar-benar seperti binatang. Mencuri gagal, dan ingin menggunakan nyawa putriku untuk membalas dendam. Kau sangat jahat. Aku tidak, aku sungguh tidak. Kau bahkan berpura-pura menyedihkan begini untuk membuatku muak. Kau wanita beracun seperti ular. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Aku beritahu kamu. Jika ada terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membalas nyawamu dengan nyawa. Menambahkan kesalahan. Bagaimana mungkin kekurangan kata? Betul juga. Kalian adalah ayah dan anak kandung. Aku hanya seorang yatim piatu tanpa ayah. Jadi, kamu percaya padanya, Xiao Zhang. Buang Lu Yunhwan dan barang-barangnya dari keluarga Shen. Keluarga Shen tidak bisa menerima orang munafik seperti ini. Teman kecil. Ikut aku. Nanti aku yang urus kamu. Aduh. Ini terlalu kotor, jangan dimakan, kita gak makan ini. Ayah, Ternyata. Ini peninggalan ayah kandungmu. Ah, Pak Shen, jangan hancurkan itu. Pak Shen, angkat kaki, kembali padaku. Pak Shen, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Pak Shen, ini satu-satunya barang peninggalan dari ayahku. Aku mohon, kembalikan padaku. Mainan murah begini, akting sedih buat apa? Aku mohon, ini dari ayahku. Berani-beraninya kau bohong. Kamu anak liar yang tak diinginkan, dari mana dapat ayah? Ayah angkatku bilang.
Mungkin ini satu-satunya pemberian dari ayah kandungku. Pasien, aku mohon padamu, kembalikan padaku ya. Sekarang kamu tahu rasanya hubungan ayah anak. Ketika kamu melukai Doudou, tahu nggak bagaimana perasaanku? Itu akibat dari keberanian berlebihanmu. Berani melukai Doudouku. Aku ingin nyawamu. Kenapa bisa begini? Aku cuma punya ini. Kenapa ambil semuanya dariku? Dalam hidup ini, aku nggak pernah berbuat jahat. Kenapa? Lebih baik kamu tahu diri. Bawa barang-barangmu dan pergi dari keluarga Shen. Berani menentang putriku. Aku akan membuatmu di Qingzhou. Tidak ada tempat berlindung. Aku tidak punya ayah lagi. Aku tidak akan bisa menemukan ayah lagi. Ah. Aneh. Melihat dia menangis. Kenapa hatiku sakit? Dokter, cepat hentikan pendarahan Doudou. Jangan, aduh. Hari ini kalau ayah tidak balas dendam untukku, aku mati di depanmu. Doudou, jangan main-main. Biarkan dokter periksa. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana ayah bisa hidup sendirian? Lu Yunhuan bawa pisau bunuh putrimu. Kamu begitu saja membiarkannya pergi? Kenapa dia begitu mirip dengan Ayun? 5 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Papa Dudu bersumpah. Nanti, pasti akan membelikanmu lebih banyak mainan yang lebih bagus. Doudou tidak suka apapun. Dari kumasaka kata kesel. Kamu adalah Doudou. Doudou. Ayah, apa kamu gila? Kenapa panggil wanita ini dengan nama saya? Saya adalah Doudou. Barusan kamu bilang apa? Kodok kecil itu pemberian ayahmu? Iya, Pak Shen. kalau mau menertawakan, tertawakan saya. Saya. Bukan itu maksud saya. Saya. Wanita ingin mencelakakan putrimu. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bagaimana mungkin dia adalah Doudou? Apa aku terlalu berpikir berlebihan? Tuan Shen. Entah kau percaya atau tidak. Seumur hidupku, aku belum pernah melakukan hal buruk. Aku tidak tahu mengapa putrimu terus menjebakku. Ingin mengusirku pergi. Tidak apa-apa. Aku tidak punya ayah untuk mendukungku, hiduplah seperti rumput. Aku terima. Karena kamu sudah mengerti. Keluar dari rumahku. Pak Shen. Terima kasih telah menampungku. Juga terima kasih telah memberitahuku bahwa hidupku hina. Aku harus menerima itu. Sui, aku pergi dari rumah keluarga Shen, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Juga berharap kamu melepaskanku mulai sekarang. Lu Yunhuan. Ingin langsung mengirimmu ke penjara. Supaya tidak ancam statusku. Tak disangka di tengah Mongko seeker kata castle. Untung kamu beruntung. Doudou. Kenapa pisau ini bisa bergerak? Doudou. Kenapa pisau ini hidup? Ada apa ini? Ayah dengar aku dulu. Kenapa bengong? Cepat periksa. Luka nona besar. Jangan sentuh aku. Cepatlah. Kalau terjadi apa-apa pada nona, Aku akan menuntut balasan darimu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pak Shen, Nona Shen Selama. ini darah buatan.
Ayo biar aku jelaskan. Semua ini karena Lu Yun tidak pernah menganggapku putri keluarga Shen. Berkali-kali mencelakai aku. Maka aku mencoba mencari cara mengusir dari keluarga Shen. Membersihkan keluarga Shen kita, Dou Dou. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu, tadi aku hampir kirim dia ke penjara. Kalau dia masuk penjara, itu pantas, itu sepantasnya. Dodo. Kamu tak bisa begitu. Kenapa kamu main-main dengan nyawamu? Dan memfitnah orang lain. Kamu tahu 20 tahun, aku diadopsi oleh pemulung. Berapa pandangan sinis, berapa penderatan kuterma. Akhirnya punya ayah. Aku tidak mau menderita lagi. Kamu sendiri yang berjanji, kamu tidak akan membiarkanku menderita lagi? Aku. PAK Shen, ada APA, apakah Anda tidak enak badan? Kenapa? Aku melihat gadis ini sedih. Hatiku terasa sangat sakit. Tak heran. Lagi pula Lu Yunhuan dan Nyonya. Wajah mereka terlalu mirip. Dia mirip dengan almarhum istriku. Tapi Dou Dou, dia sama sekali tidak mirip. Bagaimana bisa terjadi? Selalu melihat bayangan almarhum istriku di wajah orang luar. Tuan Shen, mungkinkah kita salah? Apa yang salah? Lu Yunhuan ini bukan hanya mirip dengan Nyonya. Orang yang kami kirim untuk menyelidiki, awalnya juga menemukan kalau dia adalah putri kandung Anda. Hanya saja tiba-tiba, Nona besar tiba-tiba membawa hasil tes DNA, sekarang kelihatannya. Memang ada yang aneh dengan hal ini. 15 tahun yang lalu. Papa ini apa? Ini adalah liontin panjang umur yang diwariskan dari generasi ke keluarga. Apa itu kalung panjang umur? Kalung panjang umur, itu benda yang memberkati Dou Dou agar panjang umur dan sehat. Kamu harus menyimpannya baik-baik, selalu memakainya. Tunggu. Tunggu. Apakah ada perintah lain? Tuan Shen, Atau karena kau belum cukup mempermalukan? Masih ingin mempermalukan lagi? Aku bukan bermaksud begitu aku. PAK Shen, Anda sibuk sekali. Saya berbeda dengan kalian. Ayah angkat saya baru saja meninggal. Mantan suami menempati rumah saya. Harus mencari jalan lain. Tidak ada waktu bertengkar. Dengan keluarga kaya Yunhuan. Tanya beberapa pertanyaan. Kamu bisa pergi setelah menjawab. boleh aku menolak? Aku ingin memastikan. Identitasmu. Aku tidak berniat buruk. Identitas. Apa identitasku? Aku hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya rumah. Tuan Shen, Anda bisa membunuhku. Lebih mudah daripada membunuh semut. tidak, Yunhuan. Dengar aku dulu. Aku jamin setelah ini selesai. Aku akan periksa lagi kejadian hari ini. Kalau kau tidak melakukannya, hal-hal itu, aku akan minta maaf padamu. Coba katakan. Apa kamu punya kalung panjang umur? Kalung panjang umur? Ada liontin panjang umur. Selalu dibawa. Kamu benar-benar punya liontin panjang umur. Ayah angkatku bilang, saat dia menemukan aku, selalu memakai liontin panjang umur. Selalu dipakai. Bagaimana bentuk liontinnya? Bisa ceritakan padaku? Terbuat dari emas murni. Di atasnya terukir 4 kata. Panjang umur bahagia. Betul, kunci panjang umur itu di mana? Bisa tunjukkan? Bisa, ada di leher saya. Astaga, di mana kunci panjang umur? Serius kamu punya kunci panjang umur itu? Pasien, saya tidak membohongi Anda. Saya tidak pernah berbohong. Kalau tidak pernah lihat, kamu tidak mungkin menggambarkannya dengan detail, Pak Shen. Ada masalah dengan kunci panjang umur? Kunci panjang umur ini saya sendiri yang memasangkannya pada dodo kita. Itu adalah milik keluarga Shen kami. Harta karun yang diwariskan turun-temurun. Ini bagaimana bisa?
Mungkin. Kamulah sebenarnya Doudou. Aku adalah putri kandungmu, benarkah ini mungkin? Ceritakan padaku di mana sekarang liontin panjang umur itu, carilah itu sangat penting bagiku. Aku tidak tahu di mana liontin panjang umurku. Lu Yunhua, Demi tetap tinggal kamu sungguh berusaha keras, tentu saja kamu tidak punya liontin panjang umur. Karena liontin panjang umur yang sebenarnya di sini bersamaku. Lu Yunhuan, wajahmu tebal sekali, sungguh menggelikan. Kamu sudah mencuri barangku, tidak masalah. Masih berani mencuri kehidupanku, pencuri tak malu. bukankah ini liontin panjang umurku? Kenapa bisa ada? Masih berani menyangkal ini. Jelas liontin panjang umurku. Orang rendahan, berani menginginkan keluarga Shenku. Posisi putri sulung, harus bercermin, lihat dirimu. Kamu itu apa? Ini liontin panjang umurku. Aku tidak salah. Lu Yunhuan, demi kekayaan dan kehormatan, kamu benar-benar melakukan segalanya. Mengganggu keluarga Shen kami. Ayah, aku adalah putri kandungmu. Apakah Anda membiarkan pelayan ini berpura-pura jadi putri Anda, mengotori darah keluarga Shen? Doudou, coba lihat kunci umur panjang itu. Itu benar. Ini gembok yang dipasang di Doudou. Sepertinya ada kesalahan. Lu Yunhuan bukanlah putriku. Apa kau dengarku Lu Yunhuan? Aku adalah putri sulung asli keluarga Shen. Dasar penipu. Kau mencuri identitasku. Hari ini aku pastikan kau mati menjarakan. Ah! Sui, itu gembok panjang umurku. Kembalikan. Kembalikan padaku. Xiao Zhang, buang koper nona lu. Lu Yunhuan, keluar dari sini. Beri saya kesempatan bicara tentang apa yang terjadi sebagai pihak terlibat. Tidak punya kesempatan? Ketua Shen, percaya padaku. Apa yang kau tunggu, Sekretaris Ham? Usir dia keluar, atau ayahku pecat kamu. Maaf. Jika saya berbohong, biarlah hujan petir menghukum saya. Seperti kamu, anak haram, mati tidak ada yang peduli. Sui, kalau memang kamu bilang Kalung panjang umur adalah sesuatu yang kamu bawa dari kecil, maka bagaimana saya bisa menggambarkan bentuk dan cirinya? Apakah saya melihat dalam mimpi? Ketua Shen, kalung panjang benar-benar milikku. Siapa tahu dari mana kamu mencuri banyak perhiasan dariku? Kalung panjang umur itu ada di kamarku. Waktu mencuri barang. Kamu tidak tahu malu. Oke, kalau kamu bilang aku mencuri. Kenapa aku tidak mengambil lonceng kehidupan ini bernilai? Lu Yunhuan, kamu memang tidak mau percaya sebelum lihat sendiri. Kamu badut kecil. Hari ini akan membuatmu menyerah. Doudou, maksudmu? Ayah, itu maksudnya. Lonceng kehidupan ini adalah harta warisan keluarga Shen, digunakan dengan mekanisme pengakuan pemilik. Untuk memastikan identitas saya. Mekanisme pengakuan pemilik, benar sekali. Kalung umur panjang ini adalah pusaka keluarga Shen yang diwariskan turun-temurun sejak generasi pertama keluarga Shen. Setelah mendapatkan tanpa sengaja, kalung ini selalu dikenakan oleh darah daging terdekat keluarga Shen. Meskipun kalung umur panjang berharga, tetap benda mati. Mengandalkan kalung umur panjang, tidak bisa mengenali darah keluarga. Walaupun tidak dapat berbicara, namun bukan benda mati. Kalung ini memiliki spiritualitas. Selama ada darah keluarga Shen, hanya dengan meneteskan setetes darah di atasnya, kalung umur panjang ini akan beresonansi. Resonansi apa? Jika pemilik darah adalah pria, akan muncul bayangan naga sejati. Jika pemilik darah adalah wanita, akan muncul bayangan burung phoenix. Metode ini sempurna, tidak mungkin salah dalam mengenali darah keturunan Shen. Karena kalian bersikeras, mari menggunakan metode mengenali asal-usul untuk membedakan siapa yang asli. Kalau begitu, mari gunakan cara pengenalan keluarga untuk membedakan siapa yang asli dan palsu. Saya. Kamu setuju? Kamu itu apa? Kamu setuju? Lu Yunhuan. Tidak akan berhenti sebelum melihat akhir. Saya adalah putri sulung keluarga Shen yang asli. Resonansi gembok panjang umur ini tidak mungkin palsu. Namun apa? Karena ayah saya bilang gembok milik keluarga Shen ini adalah harta warisan turun-temurun. Dasar anak hina, jangan sampai darahmu jatuh.
Apakah tidak Warisan keluarga Shen, penghinaan terhadap leluhur kita. Kalau begitu, apa yang kamu... Tes darah untuk hubungan bisa dilakukan, tapi kamu, Lu Yunhuan, tidak memenuhi syarat, cukup saya. Cukup dengan tes darah. Kamu meremehkan orang lain. Wanita seperti kamu menodai harta keluarga Shen dengan tes darah. Kalau saya tidak memenuhi syarat, untuk apa bukti ini? Bangkitkan Phoenix dalam gembok panjang umur. Kamu adalah peniru. Ayah, harus dengar aku. Darahmu noda bagi kalung ini, bukan keturunan Shen. Akulah sebenarnya. Ketika Phoenix dalam kalung panjang umur membuktikan identitasku, aku mau kamu berlutut dan merangkak keluar dari keluarga Shen. Berlutut ya berlutut. Tidak mungkin membangunkan Phoenix, keturunan keluarga Shen. Jangan bicara lagi, pergi. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Phoenix beneran muncul, Pak Shen. Kalung panjang umur ini punya roh. Dia benar-benar putri kandungmu, putri sulung keluarga Shen. Kamu benar-benar putriku. Kau memang darah dagingku, darah daging Shen Guoqiang. Ayah, tidak, itu tidak mungkin. Lu Yunhuan. Dasar tikus kotor yang mencuri identitasku, keluar dari keluarga Shen sekarang juga dan merangkak kembali ke kawanan tikusmu. Ini kunci umur panjangku. Bagaimana kau bisa membangkitkan Phoenix di dalam diriku? Bahkan sekarang, kau masih mencoba menyangkalnya. Tak tahu malu. Ada yang salah dengan kunci umur panjang ini. Ini tidak mungkin. Cukup. Sampai kapan akan terus membuat keributan? Gembok panjang umur ini pusaka keluarga Shen. Apa yang salah dengannya? Apa yang bukan milikmu tidak akan menjadi milikmu. Jangan bermimpi bisa jadi anakku. Aku bukan penipu, aku Sui. Dia yang mencuri liontin panjang saya, dia penipunya. Wanita yang omong kosong. Sekretaris Ham, cepat patahkan kakinya. Dengan mulut rusak. Kau coba fitnah aku, sungguh tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan, langit melihat. Sui, kau memfitnahku, bisa tidur nyenyak? Sudah cukup berisik belum? Kau pikir kau siapa? Dodo adalah anak kandungku. Kau wanita yang tak diinginkan, berani mengaku-ngaku. Aku putri tertua keluarga Shen. Ayah hanya ingin kekayaan dan kemewahan, tanpa peduli cara. Dia adalah wanita lisik. Sekretaris Zhang, patahkan kedua kakinya dan usir dari keluarga Shen. Baik. Ah! Tidak mungkin, kalung panjang umur itu benar-benar milikku. Itu milikku. Ah! Tunggu sebentar. Oh ya. Mulut wanita ini keras kepala. Dia masih mengatakan dia darah keluarga Shen, tidak menghargai kami. Keluarga Shen terkaya di King's Hall. Apa kita akan dibiarkan dipermainkan olehnya? Tak tahu malu. Jika Lu Yunhuan Hari ini keluar hidup-hidup dari rumah. Besok dia akan berani menginjak harga diri keluarga Shen. Ayah, kau membiarkannya begitu saja? Ayah, kepala keluarga Shen, orang terkaya di King's Hall. Jika kau turun tangan, hajar mati perempuan ini. Dia tidak akan berani lagi mencemarkan nama baik keluarga Shen kita. Dia tidak akan berani lagi mencemarkan nama baik keluarga Shen kita. Ayah, hajar mati dia. Hajar mati si penipu ini. aku akan membunuhmu, penipu. Mulai sekarang, seluruh Qingzhou. Tidak akan ada lagi yang berani berpura-pura jadi putriku. Ah hatiku, ini tidak mungkin. Ini. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Shen. Ada lagi seekor merah terbang. Ini.
Jangan-jangan Anda punya 2 putri. Lihat mulut saya yang ceroboh, tidak tahu berapa anak yang Anda miliki. Tapi ini bagaimana bisa terjadi? Apakah Nona Lu sepupu jauh Anda? Itu tidak mungkin. Keluarga Shen saya sudah turun-temurun hanya satu anak laki. Tidak ada kerabat. Dan juga kalung panjang usia ini hanya beresonansi dengan keturunan langsung keluarga Shen. Sekalipun darahnya sedikit, tidak akan ada reaksi. Sebenarnya ada apa ini? Nah, jangan bilang kalau kalung panjang umur itu rusak. Ini benar-benar aneh. Sebenarnya ada apa dengan kalian berdua? Lu Yunhuan, apa yang kamu lakukan? Sampai kalung panjang umur itu rusak, brengsek. Sebelum kita menyelidikinya. Jangan pukul dia lagi. Aku adalah putri kandungmu. Kamu ragu apa? Lu Yunhuan perempuan ini tidak bermoral lisik. Dia demi jadi anak wanita Shen. Lakukan segala cara, Pak. Kamu. Ah. Kunci panjang umur ini. Kenapa tidak ada reaksi sedikit pun? Garis keturunanmu. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku memang benar putri sulung keluarga Shen. Tadi waktu tes darah, kalian semua lihat. Aku tidak mungkin memalsukannya. Pasti Lu Yunhuan, pasti dia pakai sihir apa untuk bikin kunci panjang umur ini gagal. Kunci panjang umur tidak mungkin salah. Darahmu tidak bisa memanggil Phoenix. Kamu bukan darah keturunan keluarga Shen. Tidak seperti itu, ayah. Ayah lihat sendiri. Darahku bisa membangunkan Phoenix di kunci panjang umur. Itu ulah Lu Yunhuan. Dia pasti yang bikin masalah ini. Keluarga meninggal, cepat bayar biayanya, jangan berlutut. Benar-benar sial. Bahkan pengumpul barang bekas pun mengantar kepergian. Benar-benar merepotkan. Itu kamu. Kamu suster dari rumah sakit. Kamu ini perempuan, lagi lakukan apa? Ayah, usir perempuan ini dari rumah Shen, aku tidak mau melihatnya. Sui, apa kamu takut? Hari itu di rumah sakit, kamu yang menemukan jimat panjang umurku. Apa sih yang kamu omong? Lihat saja, akan ku pecahkan mulutmu. Kamu yang mencuri hidup orang lain. Sui. Bukan. Tidak seperti itu, ayah. Aku ini anak kandungmu, bantu aku ajar dia. Dan arsip genetik ayah angkat. Ada di rumah sakit tempatmu bekerja. Dan kamu. Sebagai perawat di rumah sakit. Mudah ambil arsip genetikku, jadi. Kamu ambil geneku dan ayahku untuk tes. Lalu bawa hasilnya untuk akui hubungan. Dan kamu menyelidiki mekanisme kunci panjang umur keluarga Shen dan mencuri kunciku. Menyusun skenario sembarangan bicara. Kamu selalu memusuhi aku. Ingin mengusirku dari keluarga Shen untuk menghilangkan ancaman. Tidak, bukan seperti itu kamu ngaco. Aku ngomong sembarangan atau tidak, tinggal pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki identitasmu. Xiao Zhang. Kamu pergi ke rumah sakit. Selidiki identitasnya. Di rumah sakit banyak kamera, kamu mencuri arsipku? Ada kamera merekamnya. Ah tidak, bukan begitu. Hanya tersisa sedikit. Pertama kali darah menetes. Bagaimana kamu membangunkan Phoenix di kalung panjang umur? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Perlu memanfaatkan posisi pekerjaanmu di rumah sakit. Mencuri sampel darah sebelum digunakan. Tinggal ambil saja. Benarkah yang aku katakan, Sui? Kamu omong kosong. Itu hanya tebakanmu saja. Mana mungkin aku bawa sampel darahmu? Sederhana saja. Kamu hanya perlu sembunyikan di tempat yang tidak akan pernah ketahuan. Mana ada tempat yang tidak ketahuan? Tentu ada. Dan tempat itu pasti tidak akan dicurigai. Tempat itu
ada di mulutmu. Suyi. Kamu sembunyikan kantong darah sampel darah di mulutmu. Saat tes darah keluarga, keluarkan dan gigit sampai pecah. Berkamuflase seolah darah dari jarimu. Itulah yang menipu orang, membangkitkan Phoenix pada jimat. Adalah darahku, Lu Yunhuan. Membangkitkan Phoenix pada jimat. Itu darah saya, Lu Yunhuan. Bukan seperti itu, kamu berbohong. Ayah, kamu harus percaya padaku. Aku memang putrimu. Wanita ini yang berbohong. Wanita. Ayah, dengarkan penjelasanku. Apa yang mau dijelaskan? Kita semua sudah dipermainkan olehmu. Seseorang. Lepaskan pakaian wanita ini dan lemparkan dia keluar dari keluarga Shen. Jangan, akulah putri sulung keluarga Shen. Dodo. Dodo. Ayah. Pak. Anda sedang apa? Doudou. Maafkan ayah. Tak perlu begini. Doudou. Aku mengecewakan ibumu. Aku janji akan merawatmu. Tapi malah biarkan kamu terlantar bertahun-tahun. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku berjanji padamu, selama ini aku terus mencarimu. Setelah menemukanku, aku malah memukul dan berkata kasar padamu, aku seperti binatang. Hal yang paling kusesali padamu adalah bertahun-tahun. Kau tepat di depan mataku, aku tak mengenalimu, malah membela orang lain menghajarmu. Malah membantu mereka mempermalukanmu. Aku nggak pantas jadi ayah ini. Ayo. Jangan bicara begitu. Anda tahu. Betapa aku ingin menemukan ayah kandungku. Kamu tadi panggil apa? Coba panggil aku lagi. Panggil lagi. Ayah. Kamu nggak benci ayah. Kamu tidak menyalahkan ayah, kan? Ayah berjanji padamu. Kedepannya akan memperlakukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti. Halo, Nona Besar. Nona Besar, tidak kesulitan dalam mempelajari bisnis perusahaan? Masih baik-baik saja. Sekretaris Zhang, hari ini ada waktu luang, khusus datang menemui. Ah, ini karena Bos Jiang akan pulang dari Eropa. Dia adalah yang disebutkan oleh Bos Shen sebelumnya. Dia kali ini kembali juga. Menyerahkan pekerjaan. Saya datang untuk memberitahu Anda. Selain itu, juga keluarga Zhang. Keluarga Zhang dengar Tuan Jiang kembali. Khusus mengadakan pesta penyambutan untuknya. Saya pikir mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini. Hubungan dengan Tuan Jiang mendekati keluarga Shen. Pesta diurus oleh menantu keluarga Zhang. Song Yiming, Anda lihat. Baguslah. Saya ingin melihat. Apa yang akan dilakukan Song Yiming dan Zhang Wanqiu? Apa Anda masih perlu datang melihatnya? Pergi. Tentu saja aku pergi. Pelan-pelan. Ayo. Lu Yunhuan. Hei. Bukankah ini mantan suamiku? Dengan selingkuhannya.
Dasar perempuan, Siapa yang membiarkanmu masuk? Lu Yunhuan. kamu muncul di depan kita, apakah ingin cari mati? Aku beritahu kamu, acara hari ini diadakan untuk menyambut CEO Jiang. Kalau kamu berani bikin masalah, tidak akan membiarkanmu. Aku memang datang untuk bikin masalah. Kenapa? Takut? Lu Yunhuan, kamu masih belum mau menyerah ya? Jelaskan kakap jelas tidak mungkin rujak. Bayangkan seumur hidup sama wanita yang bau miskin. Mending aku. Gantung diri saja sekalian. Apa yang kamu omongin? Siapa yang mau rujuk Kalau bukan mau ganggu suamiku, kenapa kamu kesini? Memang wanita, selalu mau rusak hubungan orang. Siapa yang aku rusak perasaannya? Seorang lelaki yang selingkuh. Masih hubungan selingkuhan, kamu diam. Lu Yunhuan. Aku tidak peduli kamu masuk hari ini. Segera pergi dari sini. Tempat ini tidak cocok untukmu, cepat keluar. Aku bukan masuk. Aku masuk secara terbuka lewat pintu depan. Hahaha kamu. Kamu masuk pintu depan, kamu tidak pantas, cuma pantas merayap lewat lubang. Song Yiming. Sudah lama, kamu masih sama. Masih suka meremehkan orang. Aku, Lu, masuk dengan bangga dan tegap. Bagaimana? Kamu tidak suka, bukan? Aku meremehkan orang? Kamu bercanda ya? Siapapun yang melihat penampilan menyedihkanmu hari ini juga tidak akan percaya kamu adalah tamu di sini. Airnya sudah habis, pergi dari sini. Aku tidak pergi. Keras kepala sekali, harus lihat bukti baru nangis ya, keamanan, seret orang ini keluar untukku. Lihat siapa yang berani, Lu Yunhuan. Satu tukang air, wanita yang tidak laku, ngapain ngotot di sini? Ini wilayahku, sekali aku bicara, bisa buatmu hancur. Song Yiming benar-benar sombong karena dapat dukungan, baru jadi menantu keluarga Zhang. Sudah lupa siapa namamu sendiri? Hari ini adakan pesta bukan cuma untuk merayu Jiang Chen? Cuma segitu kemampuanmu. Mau bikin aku hancur? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kamu cuma segitu saja. Masih mau membuatku menderita. Apa kamu menggonggong? Kamu wanita, tahu apa sih? Tamu pesta hari ini adalah putra tunggal keluarga Jiang. Pueris keluarga kaya. Dan dia punya posisi di Shen Group. Jika membuat dia marah, kamu bahkan mati. Tidak tahu bagaimana mati. Membuat dia marah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana jadi, tapi kamu telah menyinggungku. Satu kataku bisa membuatmu tidak bisa kembali. Kemampuan tidak besar, tapi belajar bicara cukup cepat. Aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu membuat kami tidak bisa kembali. Lu Yunhuan. Apa kamu sudah gila? Aku adalah menantu keluarga Zhang. Semua milik keluarga Zhang akan menjadi milikku. Pesta hari ini adalah aku yang menyelenggarakan. Coba katakan, apa hakmu? Ngomong ngawur. Kamu cuma seorang tukang air rendahan. Siapa yang memberimu keberanian buat omong besar di sini? Oh. Kamu nggak berhasil mendekati keluarga Shen, jadi terpukul banget sampai jadi gila ya? Ah. Kalau nggak percaya, silakan coba sendiri. Ngomong besar banget. Jangan bilang kamu bilang sudah dekat sama Pak Jiang. Aduh. Mau dekati Pak Jiang, Lu Yunhuan, seleramu besar ya. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu serakah. Pak Jiang itu siapa? Kamu kira bisa dekati dia? Siapa yang percaya? Dengan penampilanmu, mau dekati Pak Jiang, itu cuma mimpi. Mau dekati Pak Jiang adalah kalian berdua. Niat mendekati orang berkuasa. Tertulis jelas di wajah kalian. Lu Yunhuan. Saya berterus terang. Saya sudah mendapatkan perhatian dari Pak Jiang. Sebentar lagi saya akan naik pangkat. Dan sukses besar. Sedangkan kamu, Hanya seorang pengantar air. Jauh-jauhlah dari kami. perbedaan kita, Seperti bumi dan langit. sayangnya kamu, Song Yiming, kamu ditakdirkan tidak akan beruntung. CAC.
Kenapa ngobrol lagi dengan wanita ini? Kirain siapa? Ternyata kamu. Pantas dari jauh. Sudah tercium bau miskin. Tariq Tangan Kotor Camus. Berani dorong ibuku, kamu sudah berani sekali. Apa kamu lupa, waktu di rumah sakit? Bagaimana kau berlutut memohon padaku untuk menyelamatkanmu yang tua? Un gars. Tentu saja aku ingat. Jadi, muncul di sini karenanya. Kau muncul di sini. Bukankah untuk melayani kami? Ah, Lu Yunhuan. Kau benar-benar lucu. Lihatlah di Pakaian kempang camping, Tangan Kotor, you. Tidak untuk kita. jangan-jangan. Kamu kembali untuk menjelekkan kami, Lu Yunhuan. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Tuan Zhang akan tiba, Jangan Mangotori mata Tuan Zhang. Pasti karena bau miskin yang memuakan darinya. Itu sebabnya Tuan Jiang lama tidak datang. Seseorang. Serait wanita ini keluar. Mangangu bertemu Tuan Zhang. Aku akan menghabisinya. Lu Yunhuan, aku peringatkan kamu. Kalau kamu merusak pesta kami, kamu akan mendapat masalah besar. Hei bro, tidak perlu kita turun tangan. Dia sudah membuat masalah dengan Pak Jiang, lihat nanti. Kebetulan sekali, aku datang ke sini hari ini, bukan cuma untuk melihat lelucon kalian. Tapi benar-benar ingin ngobrol dengan Pak Jiang ini. Hahaha Lu Yunhuan, kamu. Apa kamu sedang bercanda? Pak Jiang bukanlah orang yang bisa kamu jangkau. Lihat penampilanmu yang memalukan. Kamu bahkan tidak layak untuk Pak Jiang. Saya layak atau tidak, bukan kalian yang bisa menilai. Siapa sebenarnya yang jadi bahan tertap? Tunggu saja, akan terlihat. Tunggu saja. Tunggu lama. Sampai hidup berikutnya ya. Tidak perlu. Segera. 1 menit. 1 menit lagi. Pak Jiang bisa sampai sini? Betul. Hanya 1 menit. Lu Yunhuan. Sekarang kamu bisa ya? Bohong pun tidak perlu naskah lagi. Halo. Jiang Chen, berapa lama kamu bisa sampai? Halo. Jiang Chen, kapan kamu bisa sampai? Tunggu sebentar lagi aku sampai. Ah, Aku tidak bisa berhenti tertawa. Lu Yunhuan, berakting sendirian, tapi sangat meyakinkan. Ini sulit buatmu ya? Kamu lagi ngapain, Lu Yunhuan? Pertunjukan pembuka meriah? Kamu hebat. Memang membuat kita tertawa, haha. Semua. Lihat kan, wanita ini akting sendiri. wanita ini sudah kehilangan akal. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tunggu sampai Tuan Zhang datang. Dia pasti akan mengurusnya dengan baik. Ah, Wanita ini sedang apa sih? Dia mungkin lagi berhalusinasi. Ini Tuan Zhang. Berani-beraninya dia sentuh. Hahaha. Malah menelepon Tuan Jiang. Pikir Tuan Jiang itu apa? Kubis murah di pinggir jalan? hahaha. Sebaiknya cepat usir dia biar nanti pas Pak Jiang datang, dia nggak bikin masalah lagi. Pak Jiang kaya, ganteng, muda, juga mampu. Kamu Zepadan? Lagi mikirin apa? Dengan status Pak Jiang ini, Perempuan apa yang gak bisa dia dapatkan? Menurutku yang sepadan dengan Pak Jiang cuma putri tunggal keluarga terbesar, keluarga Shen. Dia cuma pekerja biasa, nggak tahu diri sama sekali. Berani mencoba mengambil keuntungan dari Pak Jiang. Dia pikir siap, cepat-cepat keluar. keluar. PK Jiang datang. Apa? Pak Jiang, Anda datang. Kami sudah menunggu. Saya menantu keluarga Zhang. Song Yiming Pak Jiang adik dia. Saya Song Tianqi, dokter. Semoga ke depan Pak Jiang bisa banyak membantu. Pak Jiang, Shang Wanqiu, putri tertua keluarga Zhang. Acara penyambutan ini dibuat untuk Anda. Pak Zhang, minggir. Apa? Saya bilang, minggir.
Pesawat Nona Shen tertunda. Saya terlambat, membuat Anda menunggu. Maafkan saya. Bagaimana mungkin Direktur Jiang merendahkan diri untuk seorang tukang antar air? Mengundangnya dengan satu telepon. Dia pasti aktor yang diundang oleh wanita ini. Pasti aktor? Mana mungkin wanita seperti Yun Huan bisa menjangkau Direktur Jiang? Orang hebat. Dia itu Direktur Jiang. Satu kata darinya bisa mengguncang King Zhou, selain Tuan Shen yang paling kaya. Siapa yang bertemu Direktur Jiang tidak hormat, tunduk. Tidak mungkin berlutut untuk wanita ini. Untungnya ayahku sudah memberikan nomor yang asli dari Direktur Jiang, aku akan telepon sekarang. Dia membongkar penipuan ini, membuatnya malu total. Ah, Kenapa ponsel palsu ini berdering? apakah dia benar-benar Tuan Zhang? Apa? Itu tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Saat Tuan Jiang datang, aku akan membiarkan dia menghajar dua pria sombong ini. Itu dia. Dia berpura-pura jadi Tuan Jiang, hampir menipu kita, benar-benar berani. Hari ini membuat dia menyesal. Begini gaya keluarga Zhang. Benar-benar memalucant. Gaya keluarga Zhang, siapa kamu bicara? Pergi dari sini. Jadi ini pesta penyambutan yang sudah disiapkan dengan baik oleh keluarga Zhang? Benar-benar kacau. Satus Saran Ularticus. Shen, Marie Pergy. Jangan buang waktu dengan orang-orang ini, akan merusak pandanganmu. Tidak perlu buru-buru. Mereka sudah siap, sebaiknya kita hargai. Mari kita lihat apa acara lain yang mereka punya. Tersambung, Direktur Jiang mengangkat telepon. Barusan siapa yang bilang mau menghukum saya? Apa? Itu tidak mungkin. Dia benar-benar Direktur Jiang. Bagaimana mungkin Direktur Jiang bersama dengan Lu Yunhuan? Direktur Jiang, Lu Yunhuan seorang pengantar air murahan. Jangan tertipu olehnya. Lu Yunyuan adalah wanita paling mulia di sini. Dia yang tak bisa kalian lawan. Dia adalah putri sulung keluarga Shen, keluarga terkaya. Putri sulung keluarga Shen. Tuan Shen pasti salah orang. Dengan sikapnya yang seperti itu, Bahkan jadi pembantu di rumah Shen pun dia tak layak. wanita ini beberapa hari lalu ingin masuk ke keluarga Shen, tapi ditolak oleh Tuan Shen. Sangat mempermalukan dirinya, Presdir Jiang sejati. Mungkin kenal putri sulung keluarga Shen, jadi siapa kamu? Mengapa mengaku sebagai Presdir Jiang? Kalau Anda benar-benar Presdir Jiang, Mengapa tidak mengenali nona besar keluarga Shen? Bagaimana mungkin nona besar dari keluarga Shen menjadi pengantar air? Mereka berdua adalah penipu. YK. kita semua belum pernah melihat Pak Jiang, orang ini. Pasti adalah penipu. Aku sudah lama tidak di dalam negeri. Kalian tidak mengenaliku wajar, namun berani mengatakan nona besar dari keluarga Shen penipu. Menurutku kalian sudah bosan hidup. Buktikan Lu Yunhuan putri konglomerat Shen, harus konglomerat Shen membuktikan. Kalau tidak kalian berdua. Aku tidak mengenali satupun. Apakah kamu benar-benar berpikir kami miliarder Shen dan Presiden Jiang tiba, Anda akan terkejut. Anda ingin bertemu ayah saya? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayah, Seseorang menindas saya. kamu datang dan dukung aku, aktor ini. Berapa lama kita menunggu? 1 menit. 1 menit lagi. Pengusaha terkaya di King Zhou, Tuan Shen, Shen Guoqiang datang. Siapa yang berani membuli putriku? Ayah, Ganti baju dulu, yuk. Nona Shen sedang ganti baju. Semua menghindar. Ah, Hahaha. Benar-benar putriku, cantik sekali. Seperti pelangi. Baru ketemu baru tahu. Nona Shen, saya perhatikan apa Anda pakai. Selalu terlihat cantik, Pak Jiang. jangan memuji saya. Sampai saya jadi malu. Oh iya. Bagaimana dengan urusan kalian? Negosiasi sudah sampai mana? Xiao Jiang anak baik. Nanti, kalau tidak mengerti di pekerjaan, jangan ragu tanya dia. Saya khusus cari pembantu yang baik buat kamu. Pak, saya dan Direktur Jiang rukun sekali, juga cocok dalam pekerjaan.
Oh, baik. Kita tidak usah berbasa-basi lagi. Selanjutnya, kita urus masalah keluarga Zhang. Apakah Lu Yunhuan benar-benar putri Pak Shen yang kaya itu? Hari itu jelas bukan. Bagaimana perempuan ini bisa benar-benar putri orang kaya itu? Tidak mungkin. Oh, Pak Shen yang kaya, kenapa Anda datang? Saya tidak menyangka Anda datang, saya tidak siap. Dasar bodoh. Cepat kosongkan kursi di tengah untuk Pak Shen yang kaya. Oh, Pak Shen yang kaya. Silakan duduk. Maftidak t'a eu en datant hari ini. Maaf kalau sambutannya Tidak perlu sambutan yang besar, kan? Baru di luar, saya dengar jelas. Keluarga Zhang ini punya gaya sendiri. Berani-beraninya bicara buruk tentang putri saya. Ini semua gara-gara wanita tersebut menghasut di samping. Kalau tidak bagaimana mungkin saya bicara buruk tentang Huan? Seperti kata pepatah, 1 hari menjadi suami istri, 100 hari menjadi cinta. Hubungan saya sebelum ini dengan putri Anda. 1 hari menjadi suami istri, Song Yiming, berani kamu mengatakannya. Kamu dan Zhang Wanqiu mengkhianati saya. Pernah memikirkan aku, Huan? Percayalah, itu bukan niatku. Itu karena dia. Dia memprovokasi saya. Lagu Yiming. omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau mengatakan ini padaku karena wanita ini? Wanita. Siapa memberimu hak untuk berbicara? Seandainya bukan, Bagaimana mungkin bisa menceraikan Huan? besok pagi cerai denganmu. Serait. Apa Yang Camus attaquant padaku dulu? Saat mengagumiku dulu. Kamu bilang ingin cerai denganku? Sekarang lihat Lu Yunhuan jadi putri besar keluarga Shen. Kamu ingin tinggalkan aku dan cerai? Tidak ada jalan. Hebat. Benar-benar hebat. Untung hari ini aku datang. Kalau tidak, aku tidak bisa melihat pertunjukan ini. Komedi anjing gigit anjing. Song Yiming, kamu benar-benar licik. Huan. Aku salah. Kita sudah bertahun-tahun bersama, kamu masih belum paham aku cuma memanfaatkan dia. Cintaku padamu, itulah yang sejati, Song Yiming. Apa akmu berkata begitu. Aduh istriku tercinta. Adieu. Aduh istriku tercinta. Hal ini harus disalahkan. Salakan Zhang Wanqiu wanita itu. Dia yang menggoda anakku. Kalau tidak, anakku pasti tak akan memandangnya. Adieu. Untuk urusan kalian berdua, aku yang tua ini juga sudah sangat khawatir. Jangan khawatir, mulai sekarang aku hanya mengakui kamu sebagai menantu. Xia Chunhua, apa kamu sudah lupa? Dulu, memaksa aku bercerai dengan anakmu. Apa kamu lupa? Kamu merampas rumahku dan membuat ayah angkatku mati. Kenapa kamu begitu berpikir tentangku? Aku juga sudah berpikir karena usiaku bertambah. Kalian yang muda harus punya ruang sendiri. Baru saja aku membuat rumah atas namaku. Kalau kamu tidak puas, Segera pulang bereskan barang. biarin rumah untukmu. Itu adalah rumah yang aku beli. Keluar dari rumahku. Itu memang seharusnya, masa harus terima kasih? Tidak, aku bukan bermaksud begitu, Huan. Hari ini juga aku cerai dengan wanita ini. Mari kita jalani hidup bersama lebih baik. Seperti dulu, bisa tidak? Aku tahu aku salah, beri aku satu kesempatan lagi ya. Tidak bisa. Song Yiming, sejak kamu meninggalkanku untuk orang berkhianat dengan Zhang Wanqiu, sejak kematian ayah angkatku, kita sudah putus hubungan. Keluar dari hidupku. Orang brengsek seperti ini. Aduh. Aku kira ada apa. Ternyata cuma Song Yiming. Memang cowok yang matre. Betul sekali. Demi-jadi menantu Keluar Gazang, dia meninggalkan. Istri setianya. Kamu tidak berperi kemanusiaan. Untung saja Lu Yunhuan. Secara kebetulan, menjadi putri orang terkaya Shen, kalau tidak sakit hatinya pasti tidak tertahankan. Telan saja. Salah paham. Bukan begitu, Keluar. Dasar sampah. Sekarang mau. Cerai sama Nona Zhang, memanjat lebih tinggi. Kau sungguh memalukan pria. Perji, sans palici. Anaku. Menyiyikan. Song Yiming, kamu benar-benar berani sekali. Berani-beraninya kamu seperti ini ke anak saya. Ada orang di sini. Patahkan kedua kakinya. Lempar dia keluar. Hei, Jangon. Tolong aku. Ah,
Kakak ipar. Kakak ipar, bagaimana? Ingin melepaskannya? Tidak, bukan begitu. Diapanta manda pas balazan. Saya dan dia tidak ada hubungannya. Oh, benarkah? YK. Dia yang mengecewakanmu. Dia melakukan itu. Saya sudah lama tak suka, hanya karena kita saudara saya mendukungnya. Sebenarnya, saya ada di pihak kamu, Yuan. Tianshi. Kamu ini ngomong apa, Song Yiming? Mulai sekarang bukan kakakku lagi, aku nggak punya saudara laki-laki kayak kamu. Ci, Begitu ya? Sebelumnya di rumah sakit. Bukankah kamu menyuruhku melayani kamu? Nggak, maaf deh. Itu. ITU Song Yiming. Sengaja di depan saya mencorengmu, memprovokasi, baru salah paham. Kamu dan dia nggak ada hubungan, tapi kita ini. Bezard, ce mua au rendu lui argasong. Muka nggak tahu malu. Benar-benar, ça tue sa renticus. manusia brengsek menyanjung orang kuat dan menginjak yang lemah. Berani mengganggu putriku, nggak ada yang bela, harusnya tahu bakal ada hari ini. Hei! Patahkan tangannya lalu buang keluar. Tidak, kakak ipar. Tianshi. Aduh. Ya ampun, ini kejam sekali. Keluarga Shen yang besar dan kuat, menindas kami yang yatim dan janda 3 orang. Benar-benar tidak adil. Tidak adil. Xia Chunhua. Kamu badut tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu bersekongkol dengan keluarga Song untuk menekan dan menghina saya. Sekarang kamu malah ingin memutarbalikkan fakta. Tadi memang orang tua ini. Sebelum Shen yang kaya datang, terus-menerus menghina nona besar Shen. Kita mendengarnya, kan? Iya. Memang nenek ja. Betul. Dengar sendiri dari Nona Shen. Nenek tua ini rebut rumah Nona Shen dan ngotot tinggal di situ. Benar-benar nggak tahu malu. Apa bilangnya tadi? Bukan orang tua jadi jahat. Tapi orang jahat jadi tua. Dia mengandalkan sedikit umur. Bersicap curant ajar di sini. Keluar. Seseorang bawa dia keluar, biar gak bikin ribut. Anak perempuan. Benar-benar membuatmu tertekan. Tak disangka, keluarga Song semua bajingan. Tertekan atau tidak, semua sudah berlalu. Gak apa-apa, ayah. Aku gak marah lagi. Ayah gak perlu marah buat aku, nanti malah sakit. Tenang saja. Karena ayah sudah datang. Untuk mendukungmu. Utang mereka padamu. Kita akan hitung satu persatu. Zhang Wanqiu. Hal-hal sebelumnya bisa aku lupakan. Tapi hari ini kamu harus minta maaf padaku. Kenapa aku minta maaf padamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, Song Yiming akan, c'est gérament fréquent aku. Zhang Wanqiu masih belum paham. Song Yiming menceraikanmu bukan karena aku. Dia orang suka memanfaatkan situasi. Selama ada keuntungan, dia bisa meninggalkanmu kapan saja tanpa ragu. Bahkan tanpa aku. Selama ada peluang lebih baik, dia tetap akan lakukan. Entahlah apa yang dipikirkan si Nona Zhang ini. Bergaul dengan sampah seperti itu dan menjadikannya menantu Shang. Menurutku, jodoh itu soal setara. Mereka berdua. Sama saja, satu level. Kalau tidak, Bagaimana mereka bisa bersama? Shang Wanqiu naik pangkat sebagai selingkuhan, mencampuri hubungan orang. Inilah akibat yang harus kamu terima, biaya menjadi selingkuhan. Putri keluarga Zhang. apa yang kuinginkan, kuambil sendiri. Apa salahku? Tunggu saja. Aku akan bua commanderita, Wan Qi, d'Azerbaïdjan. Ayah. Kau pembangkang. Apa kau tak peduli nyawa? Keluarga Zhang masih peduli. Pak Shen, lihat kekacauan ini. Ya ampun, semua salah saya, gagal mendidik putri. Hanya membuat gadis ini melakukan hal yang melanggar aturan seperti ini. Kembali kali ini aku pasti akan mengajarinya pelajaran. Lia. Kita semua orang yang terpandang di tanah Qingzhou. Kalau masalah ini jadi besar, tidak baik untuk siapapun, bukan? Jadi gimana kalau masalah ini kita anggap kecil? Perdamaikan saja dan selesai. Bagaimana? Pak Shen, apakah Anda sedang mengajari saya cara bekerja? Trik yang baik dengan kombinasi lembut dan keras.
Memanfaatkan keluarga Zhang menekan saya. Biar saya beritahu Anda. Keluarga Zhang di mataku tidak ada apa-apanya. Adu, Pak Shen, Bukan itu maksud saya. Tolong Anda berbesar hati. Jangan sampai mempengaruhi keluarga Zhang kami. Keluarga Zhang kalian sombong dan menindas. Ketika menggertak putri saya. Kenapa tidak berpikir untuk berbesar hati? Saya umumkan mulai hari ini. Mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Zhang. Menarik semua investasi dari Zhang. Keluarga Zhang memang hanya menindas karyawan. Menekan rakyat, membuat semua orang di Qingzhou berkeluh kesah. Itu yang mereka pantas dapatkan, saya pemimpin grup Fei. Berjanji di sini, mulai hari ini tidak akan hidup berdampingan dengan Zhang. Saya pemimpin grup Haomai. Berjanji di sini, Tidak akan hidup berdampingan dengan Zhang. Bos Shen, tolong, mohon angkat tangan. Jean Seperti ini, Tolong Beri Kami Keluarga Ang Jalan Hidup. Bos Shen, Bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Kalian urus diri sendiri baik-baik. Selesai. Semuanya selesai. Aya, terima kasih membela saya. Kalau saya bukan putri Anda, pasti sudah habis diserang keluarga Zhang dan keluarga Shen. Ini memang pantas mereka terima. Mereka berbuat seperti ini. Sungguh terlalu, apalagi. Kamu adalah putri saya. Mulai sekarang ada ayah di sini, lihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Baiklah, Nona Shen. Hal-hal tidak menyenangkan dari hari ini berakhir, dan ke depan hidupmu akan semakin baik. Terima kasih kalian. Pak Shen, Saya pikir kita sebaiknya merayakan acara ini agar semua orang tahu bahwa dia adalah putrimu. Supaya tidak ada lagi yang berani mengganggu putri besar kita. Kata-kata yang masuk akal. Kembalinya Dodo ke keluarga Shen adalah kabar gembira. Lupa saking senangnya. Ayo kita persiapkan pesta penyambutan besar-besaran untuk Dodo bulan depan. Saat waktunya tiba, saya akan mengumumkan kepada semua orang di pesta bahwa Dodo adalah satu-satunya putri saya. Dan satu-satunya pewaris dari keluarga Shen. Wanita, kamu, Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa hidup di jalanan? dan kamu masih berani mengkritikku. Karena kamu menyinggung Lu Yunhuan. Apakah keluarga Zhang saya akan bangkrut? Apakah saya akan diusir dari rumah? Namun pada akhirnya, semua salah Lu Yunhuan. Lu Yunhuan. Kamu pikir aku tak berdaya menghadapimu? Tunggu saja. Xiao Zhang. Menurutmu, bagaimana anak itu Jiang Chen? Jiang sangat berbakat di usia muda. Dan keluarganya terkenal, sosok yang luar biasa. Pak Shen, bukankah Anda juga sering bilang, Pak Jiang baik, bukan? Lalu, cocok dengan putri saya? Anda tahu, karakter Pak Jiang itu top. Sangat bisa diandalkan. Lebih baik berkali-kali lipat dari keluarga Song. Itu pasti, tapi... Bicara soal setan. Setan pun tiba. Silakan masuk. Paman Shen, menurut saya. Anda ingin bicara tentang putri saya, kan? YK. Pas Shen. Saya suka Nona Shen, dan saya ingin melamarnya di pesta malam ini. Me lamar. Oh, pas Shen. Percayalah, saya tidak akan membuatnya menderita di masa depan. Meskipun umur saya sudah tua. Tapi saya bukan orang tua keras kepala. Saya tidak ikut campur urusan anak muda. Selama putri saya mau. Urusan kalian saya tidak peduli. Baiklah. Saya akan membuatnya mengerti niat saya. Nona, Anda cantik hari ini. Malamini, anda pasti memuko semua orang. jangan menggoda saya lagi, lakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu, oke?
Kenapa kamu kembali lagi? Kenapa kalian di sini? Mau apa? Kamu perempuan. Membuat ibuku koma. Membuat keluarga kami hancur, pikir aku mau apa? Perempuan jahat. Semuanya salahmu, kamu buat kami jadi begini. Sekarang akhirnya jatuh ke tangan kami, selamatkan diri. Akibat perbuatan kalian sendiri, kira kamu siapa? Putri besar keluarga Shen Kak. Aku bilang padamu, mulai hari ini, Kingzhou akan berubah. Maksudnya apa? Kalian mau ngapain? Kenapa kalian bawa aku ke sini? Gak takut ketahuan ayahku? Qu'est-ce eu, hein? Kami malah berharap ayahmu tahu. Kamu diculik sama kami. Katakanlah, kalau ayahmu tahu kamu ada di tangan kami, apakah dia akan demi nyawamu? Terimala Sierra Sierra Camille. Syarat. Syarat apa? Kalian mau apa? Apa yang kami mau? Nanti kau akan tahu. Tapi hari-hari bahagiamu akan berakhir di sini. Pesta hampir dimulai. Di mana Nona? Mungkin di ruang rias. Accu per Gilialia. Pak Shen, Pak Jiang, kabar buruk. Nona besar hilang. Apa katamu? Nona besar minta aku keluar, ingin sendirian. Jadi aku keluar lebih dulu, tapi saat aku kembali dan mengetuk pintu. Tidak ada respon dari dalam. Khawatir terjadi sesuatu, segera membuka pintu. Tapi Nona besar sudah tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa hilang? Mungkinkah Nona besar marah dan kabur dari rumah? Apakah kalian mencium bau sesuatu? Sepertinya ada bau yang menyengat. Ada bau manis. Ini eter. Dalam waktu singkat, Menghirup banyak bisa membuat orang tidak bagus. Nona Shen diculik seseorang. Siapa yang berani sekali? Berani menculik putri saya. Pak Shen, lapor polisi. Sedang cemas. Harus menyelamatkannya. Tidak bisa lapor polisi. Setidaknya untuk sekarang tidak bisa. Nona Shen di tangan mereka. Kalau kita lapor polisi, Mereka bisa nekat melakukan hal yang parah. itu akan menjadi bencana. Karena dia menculik Nona Shen, mereka menginginkan sesuatu. C'est Yayakin. Dia akan menghubungi kita duluan. Halo, Pak Shen, apa kabar? kamu siapa? Bapak Shen, Anda benar-benar sibuk, sampai lupa saya ini siapa. Tapi siapa saya tidak penting. Yang penting, putri Anda ada di tangan saya sekarang. Berapapun yang Anda mau saya bayar. Jangan sakiti dia. Tenang, Pak Shen. Putri Anda aman selama dia ada di sini, asalkan Anda dengarkan saya. Kalau tidak bisa jamin. Saat dia kembali kepada Anda, Akan kehilangan lengan atau kaki. kamu mau apa saja boleh. Jangan sakiti dia. Sekarang segera datang. Alamatku kirimkan ini. Datang sendiri, tidak boleh lapor polisi, kalau tidak. Aku akan bunuh wanita kecil ini segera. Baik. Aku akan pergi sekarang. Aku pergi sendiri. Setengah jam lagi tidak melihatmu. Kamu hanya akan melihat. Jasad putri kesayanganmu. Siapkan mobil, harus selamatkan Doudou. Hei, Tuan Shen, Anda tidak bisa pergi. Penjahat sangat berbahaya. Pergi sendirian tidak aman. Doudou dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Paman Shen, kamu percaya padaku, kan? Dia benar-benar datang. Syukurlah. Selama dia datang, dia akan menyetujui syaratnya. Keluarga kami akan selama Luyunyuan, a Luyunyuan. Kamu benar-benar Aku akan segera melangkah ke masyarakat kelas atas berkatmu dan menjadi orang atas. Kalian mau apa? Aku tidak membiarkan kalian menyakiti ayahku. Kamu belum mengerti situasinya? Sekarang kamu ada di tangan kami. Kami ingin kamu mati, kamu pasti mati. Kamu, Pikir sebelum bicara begitu sama aku, oke? Soal ayahmu yang kaya itu. Kita lihat sama-sama nanti. gadis kaya dari keluarga Shen. Kamu segera akan selesai. kamu punya bakat jadi orang bodoh. Meski kembali ke keluarga Shen,
T'as quand le bibek d'Ariku? Biarpun mati, aku takkan biarkan rencana kalian berhasil. Song Yiming, aku sudah bilang, seumur hidup jangan harap bisa sukses besar. Wanita. Masih pikir hidupmu ada di tanganmu? Kalau kamu mau mati, terserah. Tapi ayahmu tidak ingin kamu mati. Walaupun nyawa ini tidak aku peduli. Masih ada orang bodoh di dunia ini yang peduli padamu, kan? Datang. Dodo, kamu tidak apa-apa, Pak. Pak, Wah, Pak Shen, Anda tepat waktu ya. Ternyata kalian. Kenapa Pak Shen? Baru sebulan tak ketemu, Anda sudah lupa habis siapa kami ini? Saya sebenarnya tak ingin menghabisi kalian semua. Tak disangka. Menyisakan masalah diri saya sendiri. ayah, jangan datang ke sini. Tidak punya niat baik, Dodo. Jangan takut. Ayah bawa kamu pulang. Bukankah kalian bilang selama aku setuju dengan syarat kalian? Kalian akan lepaskan dia. Apa yang terjadi dengan wajahnya? Aku memang bilang akan lepaskan dia. Tapi aku tidak bilang tidak akan lakukan apa-apa, dia tidak kekurangan tangan atau kaki. Pulang dengan utuh. Bukan begitu? Kamu benar-benar berani sekali. Tuan Shenyang Kayaria. Kamu kira ini rumahmu sendiri? Berteriak pada kami. Aku kasih tahu, hidup matinya putrimu ada di tanganku. Kalau kamu ingin dia hidup, lunakan sikapmu sedikit. Kalau tanganku gemetar. Jangan bergerak. Aku setuju denganmu. Apapun yang kamu mau. Jangan sentuh dia lagi. Tuan Shen memang sangat dermawan, jadi aku akan berbicara dengan jelas. Selama kamu tanda tangan perjanjian ini, aku akan biarkan Lu Yunhuan pergi. Ayah tidak boleh tanda tangan. Aku memang tidak tahu isi kesepakatan itu, tapi mereka pasti punya maksud buruk. Jangan tanda tangan, Pak. Perjanjian transfer saham Shen. Transfer semua saham dan aset atas namaku. Kepada kamu. Apa? Song Yiming, kamu ternyata berusaha Seluruh Shen. Jangan tanda tangan. Biarkan bajingan ini gagal. Jangan pedulikan aku. Ada apa sih? Yang aku mau adalah Shen. Bukan nyawamu. Tapi, kita lihat apakah bos besar Shen rela melepaskan perusahaan Shen atau tidak. Jika bos Shen masih menggenggam perusahaan, Maka yang kuinginkan, nyawamu yang murah itu. selama menandatangani perjanjian ini. Akan melepaskannya kan? Pasti. Selama kau menandatangani perjanjian, aku akan membiarkan. pergi dengan aman. Aku bersumpah ayah jangan percaya padanya. Song Yiming, dia benar-benar orang yang licik. Meski sudah tanda tangan, Dia tidak akan menepati janji, un truc membiarkan kita pergi. dia hanya memberimu janji kosong. Kalau kita tanda tangan, kita semua akan mati di sini. Diam. Kamu, wanita jahat, kalau kamu bicara lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tuan Shen yang kaya. Anda benar-benar tidak mau tanda tangan? Apakah Anda ingin? Apakah putri kandungmu harus mati? Dodo. Perjanjian ini. Aku harus tanda tangan. Begitu, Kak. Pak Shen memang bijak. Ayah. Walau sejak kecil aku pergi dari sampingmu. Namun, aku selalu berharap suatu hari bisa bertemu denganmu kembali. Aku pasti orang paling bahagia di dunia. Sejak kecil ada anak-anak yang suka menggangguku. Mengejekku. Sebagai anak yang tidak punya ayah. Mereka bilang ayahku meninggalkanku. Tidak menginginkanku lagi. Tapi aku percaya. Kamu pasti juga selalu mencariku. Kamu sama sekali tidak meninggalkanku, ayah. Beberapa hari ini bisa bertemu denganmu. Itu hari bahagia dalam hidupku. Aku sudah merasa puas. Jangan bicara lagi. Aku sudah bilang. Aku akan membawamu kembali. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak bisa membiarkan. Kehilanganmu lagi. Kalau begitu, memiliki seluruh grup Shen tidak ada artinya. Lebih baik aku mati. Kasih sayang ayah dan anak. Sangat menyentuh. Tapi,
Momen kalian ini sampai di sini saja, Tuan Shen. Apakah akan menandatangani perjanjian ini? Baik. Saya tanda tangan. Baik. Saya tanda tangan. Beri saya pena. Ayah, jangan tanda tangan. Ayah, ayah jangan. Keluarga Shen. Sudah selesai. Shen Group sekarang jadi milikku. Akhirnya aku, Song Yiming, mencapai puncak masyarakat ini. Tidak, sekarang harus disebut Song Group, bukan Shen Group. Lu Yunhuan, kamu benar-benar berharga. Di sini juga ada jasaku, dulu kita sepakat. Setelah berhasil, dapat Untuk membantu keluarga Zhang. Apakah aku sudah bilang begitu? Sekarang uang ini sedikit saja dari jariku. Cukup hidup nyaman seumur hidup. Kau jadi putri keluarga Zhang lebih dari 20 tahun. Kakak, beri uang ini padamu. Selesai? Berapa yang kau injinkan? Mau menarik kembali, ya? Kau bajingan, awalnya kita sudah sepakat. sekarang kau mau Tidak ada jalan, bisakah kamu mencapai hari ini tanpaku? Bisakah ini terjadi? tanpa Lu Yunhuan. Aku sudah bilang. Aku akan melindungimu. Ayo pergi. Jika Lu Yunhuan bukan mantan istriku, bisa berhasil? Meskipun aku tanda tangani perjanjian ini, aku sudah tidak punya saham di keluarga Shen. Aku telah serahkan semua saham atas nama Shen Group kepada putriku. Jadi, perjanjian kalian paksa aku tanda tangani. Tidak berlaku. Apa? Kamu orang tua sialan. Kamu tidak ingin nyawa Lu Yunhuan? Lu Yunhuan? Di mana Lu Yunhuan? Di mana wanita sialan itu? Song Yiming. Kamu sedang mencariku? Bagaimana ini, Song Yiming? Lu Yunhuan sudah kabur. Habis sudah. Semuanya habis. Ini gara-gara kamu meninggalkan Lu Yunhuan. Apa hubungannya sama aku? Ternyata kalian sudah siap-siap dari awal. Maaf mengejutkan, ayo pergi. Pesta akan segera dimulai. Sekarang masih sempat untuk kembali. Selamat datang kepada semua tamu undangan di pesta ini. Hari ini adalah hari kembali putri besar keluarga Shen. Presiden Shen telah menemukan putrinya yang telah lama hilang. Selanjutnya, mari kita sambut kehadiran Presiden Shen. Terima kasih banyak kepada para tamu yang telah hadir di pesta ini. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah putri saya, Lu Yunhuan. Saya kehilangan dia saat saya miskin, dan akhirnya setelah 20 tahun, saya menemukannya kembali. Saya mengumumkan bahwa Lu Yunhuan adalah satu-satunya putri saya, pewaris satu-satunya dari keluarga Shen. Putri Presiden Shen benar-benar cantik. Berkelana di luar bertahun-tahun, tidak mudah. Untung sudah berlalu. Mulai sekarang, akan menjalani hidup baru. Ayah. Kenapa Pak Jiang tidak terlihat? Barusan masih kelihatan kok. Sekarang kok tiba-tiba menghilang, mungkin juga capek setelah 1 hari penuh. Jadi dia pulang dulu. Aku juga nggak tahu. Kalau kamu ingin ketemu dia, kamu bisa cari saja. Aku bukan ingin bertemu dia, aku hanya Nona Shen. Maukah Anda memberi? Untuk menjadi istri masa depan saya, Aku mau.